Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yushaluna, NPM 19510202273 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang terdiri dari 4 soal. Soal pertama yaitu, jelaskan pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, sertakan perbedaannya dengan pasar konvensional. Sedangkan pengertian pasar modal yaitu kegiatan dalam dasar modal sebagaimana diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar modal syariah yang pertama, saham syariah. Saham syariah merupakan saham berharga, bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Yang kedua ada sukuk syariah. Sukuk syariah yaitu sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarnya. Setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah yang dimaksud dalam UU PM dan peraturan dan pelaksanaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi bagi pemodal yang tidak memiliki keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Lalu, perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional yang pertama dari emiten. Emiten penjual saham dalam pasar modal konvensional, yaitu emiten manapun bisa melakukan penjualan sahamnya di pasar modal tanpa memperhatikan status halal atau haramnya. Transaksi dan instrumen transaksi yang dilakukan juga memiliki bunga dan kemungkinan terjadinya transaksi yang spekulatif dan manipulatif juga sangat terbuka. Sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan telah memenuhi syarat-syarat syariah yang sesuai. Transaksi yang dilakukan bebas bunga, begitu pula instrumen transaksinya. Lalu dilihat dari indeks saham syariah yang ada, dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Oleh karena itu, seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya. Sedangkan pada pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak memisahkan saham yang halal secara khusus. Dilihat dari mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi di pasar konvensional tidak menetapkan batasan apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas, sehingga konsep bunga pada pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Nomor 2, sebutkan resiko yang terjadi di pasar syariah dan cara menanggulangi pasar tersebut. Resiko yang terjadi di pasar syariah yang pertama resiko daya beli. Resiko daya beli yaitu investor mencari atau memilih jenis investasi yang memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Kedua, ada resiko bisnis. Resiko bisnis yaitu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang mengurangi pula kemampuan perusahaan atau emiten membayar imbalan atau dividen. Yang ketiga, ada resiko tingkat bunga. Resiko tingkat bunga yaitu naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga jenis surat-surat berharga dan berpendapatan tetap termasuk harga-harga saham. Yang keempat ada resiko pasar. Apabila pasar bergairah atau bullish, hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu atau bearish, saham-saham ikut pula mengalami penurunan. Lalu yang kelima ada resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang pasti. Lalu cara menanggulangi resiko-resiko pasar syariah yang pertama itu ada diverifikasi. Sebagai investor syariah penting sekali disertifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual beli.
Yang ketiga, update berita ekonomi dan finansial. Yang terakhir, prioritaskan investasi jangka panjang. Terlebih lagi jika Anda investasi saham syariah, bila semakin murah harganya, semakin berkurang resiko kerugiannya atau cut loss. Nomor 3, bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah? Syaratnya yang pertama, pilih perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau SOTS. Memilih perusahaan efek merupakan hal krusial untuk kamu yang memulai berinvestasi di pasar modal syariah. Yang kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Jika kamu sudah menentukan perusahaan efek mana yang akan kamu pilih, selanjutnya kamu perlu membuka rekening efek syariah. Persyaratan untuk membuka rekening efek syariah yaitu mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan efek dan melengkapi beberapa berkas seperti fotokopi KTP, fotokopi halaman depan buku tabungan, dan fotokopi NPWP. Yang ketiga, pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Kamu dapat dikatakan telah terkonfirmasi sebagai investor jika telah mendapatkan nomor rekening efek, nomor rekening dana nasabah syariah, username dan password, trading PIN, serta aplikasi SOTS. Yang terakhir, transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melakukan transfer uang sebagai modal awal investasi untuk membeli saham syariah yang digunakan. Yang keempat, berikan pendapat Anda mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Jadi, kenapa sih penting investasi dalam Islam? Dalam ekonomi syariah, investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam. Ketika kita sudah berinvestasi, tidak perlu cemas akan masa tua, kecelakaan, sakit, dan kehilangan pekerjaan, karena kita sudah mempunyai simpanan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah memiliki prinsip hal yaitu terhindar dari bisnis yang haram atau syubhat, serta memiliki manfaat bagi kedua belah pihak serta manfaat di dunia dan akhirat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.